banyak datang. Ada pengaruh-pengaruh dari timur, barat, utara, selatan datang untuk menawari kepada anak-anak muda. Hari ini anak muda kau siap tidak? Anak muda sekarang kau sudah siap? Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tidak ada sesuatu yang akan kami berikan kepada Tuhan selain penyembahan, pujian yang sudah diberikan. Terima kasih buat Ketua Pemuda Rayon Kota, Pemuda-pemudi Rayon Kota Kelasis Balung Tengah di Jemaat Rehoboth Musaima pada hari Minggu 31 bulan 7 2022 langsung disampaikan firman Tuhan oleh hambanya Bapak Pendeta Simon Itlai selaku Ketua Rayon Kota tingkat Kelasis. Menyampaikan firman Tuhan saat pada panggilan saat sore hari ini. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu bagian firman yang akan kita belajar bersama-sama di saat sore hari ini. Waktu saya turun di beberapa jemaat, ketika saya diundang untuk harus ada di sana, maka firman Tuhan yang saya sampaikan, saya sudah berkomitmen bagian ini bagian terpenting untuk memulai pelayanan dalam periode baru ini. Semua biro bahkan komisi rayon, saya waktu turun ke sana sampaikan firman yang sama, dan saya tahu bahwa ini merupakan landasan yang penting buat kita semua. Hari ini kita sedang dilanda ditantang dengan berbagai macam tantangan. Terlalu berat tekanan yang sedang terjadi, terlalu berat masalah yang sedang terjadi, dan ini masalah yang tidak bisa kita hadapi dengan kekuatan-kekuatan, dengan hikmat manusia, dengan kepintaran manusia. Tetapi mari kita semua kembali kepada firman. Hari ini ketika kami dengar berbagai macam isu masalah persoalan yang sedang terjadi, itu kadang-kadang kami bisa pusing, stres. Mari kita kembali kepada firman. Apa yang pernah terjadi dialami oleh seorang sosok muda, kita akan belajar di sana. Mari kita buka firman Tuhan di dalam kitab Daniel. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Seperti apa yang pernah dilakukan oleh Daniel ketika ada tantangan, ketika ada masalah, ketika ada persoalan, ketika ada tekanan-tekanan yang sedang terjadi di dalam kerajaan Babilonia. Itu yang akan kita baca di saat sore hari ini. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Daniel pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan baca buat kita sekalian. Saudara-saudara silakan ikuti. Di istana Babel, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yehoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yehoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Siniar, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Ayat yang ketiga. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ayat yang kelima. Dan raja menetapkan bagi mereka pelebur setiap hari dari santapan raja, dan dari anggur yang biasa diminumnya mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ayat yang ke-6. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel,
Hananya, Misael dan Azaria, pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Ayat yang ke-8, Daniel berkata untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ayat 9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Seterusnya saudara bisa baca. Puji Tuhan. Ada bagian lain juga nanti di pasal 6, di sana juga kita akan belajar ya. Dari pembacaan ini saya mau kita sama-sama melihat dan membahas tentang komitmen pemuda di tengah-tengah era globalisasi. Komitmen pemuda dalam menghadapi tantangan-tantangan yang sedang ada di kasat mata kita. Daniel adalah seorang anak muda yang sama dengan ganteng-ganteng ya. Saya tidak bilang cantik-cantik karena Daniel kan bukan perempuan ya. Anak muda seperti kalian semua. Daniel seorang pemuda. Daniel dengan teman-teman Sadrak, Mesak, Abednego, mereka bangsa Yahudi, Tuhan sengaja mengizinkan untuk Israel diperbudak oleh Babylon selama 70 tahun. Itu Tuhan sengaja buang mereka ke sana. Israel dibawa ke Babylon 70 tahun mereka di sana. Kenapa seperti itu? Karena Israel sudah tidak hidup takut dan taat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan sengaja buang mereka supaya di sana 7 tahun penggenapan itu kalau terjadi, 70 tahun kalau terjadi, maka mereka akan dikembalikan dengan keadaan yang sudah berubah. Itu rencana Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara anak muda yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Daniel ketika ada di istana raja, di istana Babel itu ditekan dengan sebuah tekanan yang sangat luar biasa. Daniel dan teman-teman mereka harus ada di istana Babel. Tapi satu hal yang luar biasa dalam Alkitab adalah bahwa Daniel dan teman-teman ini mereka ada di Babel itu sebagai jajahan. Tapi mereka bisa ada di istana Babel, di istana raja. Kedua suku yang lain memang ada di sana, tapi keempat pemuda ini dipilih oleh Raja Nebukadnezar untuk mereka harus ada di istana raja. Tetapi tidak terlalu mudah Daniel harus ada di sana. Ada tantangan terlalu berat bagi Daniel yang harus dihadapi. Tantangannya apa? Tantangan yang Daniel hadapi adalah Daniel tidak boleh menolak. Karena Daniel harus diberikan satu tawaran. Ketika mereka ada di sana, harus makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Harus minum anggur yang adalah makanan dan minuman raja. Makanan dan minuman raja yang menurut tradisi orang Babel itu dipersembahkan kepada dewa-dewi di kuil berhala, lalu diberikan kepada Daniel dan teman-teman. Dan itu menjadi tantangan buat Daniel. Daniel makan atau tidak? Tujuannya apa? Tujuannya adalah bahwa ketika mereka makan dan minum santapan raja ini yang dipersembahkan kepada dewa, ini akan membuat Daniel teman-teman pikiran mereka akan menjadi orang pintar. Mereka menjadi orang pintar, mereka menjadi orang yang berpengetahuan, mereka menjadi orang yang luar biasa. Itu tantangan. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, di sini banyak datang. Ada pengaruh-pengaruh dari timur, barat, utara, selatan datang untuk menawari kepada anak-anak muda. Hari ini anak muda kau siap tidak? Anak muda sekarang kau sudah siap belum? Ya. Ada tawaran-tawaran yang datang kepada kita anak-anak muda. Untuk apa? Untuk kita bisa terjerumus di dalam